Dirigible adalah alat terbang paling menarik dalam sejarah penerbangan. Dulu, mereka melambangkan puncak rekayasa dan kini kembali meraih peran itu. Tapi, apa yang kita ketahui tentang mereka? Bahan bakar apa digunakan mengisi dirigible? Bagaimana mereka dikendalikan di udara? Hukum apa mengatur raksasa langit ini? Selamat datang di podcast tentang dirigible dengan bahasa sederhana yang didedikasikan untuk proyek New Generation Airships. Dan bersama Anda, seperti biasa, pembawa acaranya Gennady Babanin. Aerostat, yang dikenal sebagai dirigible, adalah alat terbang yang dapat dikendalikan dan tetap melayang di udara berkat daya angkat dari gas bertekanan rendah yang terperangkap di dalam selubungnya. Ciri khas dari dirigible adalah adanya mesin dan sistem kendali yang memungkinkan mereka bergerak sesuai jalur yang telah ditentukan. Hal inilah yang membedakan mereka dari balon udara yang tidak dapat dikendalikan. Dirigible biasanya diklasifikasikan berdasarkan karakteristik konstruksinya dan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah tipe lunak, yang paling sederhana dalam hal desainnya. Mereka tidak memiliki kerangka yang kaku dan bentuknya dipertahankan oleh tekanan gas di dalam selubung. Mereka ringan, mudah bermanuver, namun memiliki keterbatasan tersendiri. Dirigible pertama dari perusahaan Aeronova seperti Nova 01, Nova 2, dan Nova 8 juga akan dibuat dengan konstruksi lunak. Tipe berikutnya adalah tipe setengah kaku. Mereka menggabungkan selubung yang fleksibel dan balok lunas yang kaku. Konstruksi seperti ini memberikan stabilitas sekaligus dasar yang kuat untuk memasang gondola dengan mesin, menggabungkan keunggulan tipe lunak dan kaku. Tipe ketiga adalah tipe kaku. Mereka memiliki kerangka logam, selubung luar, dan kompartemen gas di dalamnya. Hal ini memungkinkan pembuatan pesawat dengan ukuran yang benar-benar besar. Hindenburg yang terkenal itu adalah sebuah kapal udara tipe kaku. Dalam proyek New Generation Airships, kami juga merencanakan pesawat dengan konstruksi kaku dan yang pertama akan menjadi Nova 35. Ini akan menjadi pesawat pertama dan terkecil dari jenis ini yang diproduksi oleh perusahaan Aeronova. Elemen utama dari kapal udara meliputi selubung yang kuat, kerangka, balon gas, gondola untuk kru dan penumpang, serta sistem tenaga. Saat ini selubung dapat dibuat dari polyester atau nilon maupun dari kain yang lebih kuat seperti Vectran, aramid, atau Kevlar. Bahan-bahan tersebut memberikan kekuatan tinggi dan ketahanan aus yang luar biasa. Untuk menjaga kedap udara serta melindungi dari radiasi matahari dan kelembapan, selubung ini dilapisi dengan film poliuretan dan pelapis khusus lainnya. Gondola merupakan kabin yang digantung, dirancang untuk menampung pilot, penumpang, kargo, dan peralatan penting lainnya. Bentuk tradisional dari balon udara bukan sekadar tampilan yang indah, melainkan hasil perhitungan rekayasa di bidang aerodinamika. Sebagian besar balon udara memiliki bentuk memanjang seperti cerutu yang memungkinkan untuk meminimalkan hambatan udara dan memberikan stabilitas selama penerbangan. Ada juga konfigurasi balon udara lain, meskipun jauh lebih jarang ditemui. Dan bentuk-bentuk tersebut lebih cenderung merupakan versi eksperimental seperti bentuk bulat, formidi, dan yang pipih. Bentuk balon udara ditentukan oleh hukum fisika penerbangan. Semakin baik aerodinamikanya, semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk mengatasi hambatan udara. Itulah sebabnya bentuk balon udara dirancang dengan sangat hati-hati pada tahap pengembangannya. Pemilihan jenis balon udara tertentu ditentukan oleh tujuannya, apakah untuk mengangkut penumpang, menjalankan tugas militer, atau melakukan penelitian ilmiah. Spesifikasi aerostat secara langsung dipengaruhi oleh ukurannya, fitur konstruksinya, dan jenis gas yang digunakan. Sebagai contoh, 1 meter kubik helium dapat mengangkat sekitar 1 kilogram muatan, sehingga volume menjadi parameter yang menentukan. Semakin besar volume dalam selubung, semakin besar pula daya angkat yang dihasilkan. Sebagai contoh dapat disebutkan Hindenburg yang sering disebut dengan volume sekitar 200.000 meter kubik. Hal ini memungkinkannya untuk mengangkut sekitar 100 ton muatan, baik itu penumpang maupun barang lainnya. Secara historis, balon udara pertama kali ada berkat hidrogen, gas paling ringan di alam semesta. Daya angkat spesifiknya mencapai 1,2 kg per meter kubik dan melebihi semua alternatif lain, sehingga membuat alat ini sangat efisien. Hidrogen mudah diproduksi melalui elektrolisis, air, atau reaksi antara asam dan logam, sehingga membuatnya murah dan mudah didapat. Satu-satunya kekurangannya yang fatal adalah sifatnya yang sangat mudah terbakar. Percikan sekecil apapun, listrik statis, atau sambaran petir bisa menyebabkan bencana. Tragedi balon udara Hindenburg menjadi contoh paling mencolok dan menyedihkan.
yang kemudian menjadi simbol berakhirnya era balon udara penumpang. Pencarian alternatif yang lebih aman mengarah pada helium. Gas inert ini tidak terbakar dan tidak mendukung pembakaran yang secara drastis meningkatkan keamanan penerbangan. Dalam sifat fisiknya, helium kalah dari hidrogen dalam hal daya angkat. Sekitar 1 km3 dibandingkan dengan 1,2 km3 pada hidrogen. Namun demikian, helium tetap mempertahankan keunggulan utamanya, ringan. Setelah bencana Hindenburg, helium menjadi satu-satunya gas yang diizinkan secara de facto untuk balon udara berawak. Semua balon udara modern yang kita kenal, baik untuk iklan, pengamatan, maupun penelitian, menggunakan helium secara eksklusif. Tentu saja ada juga alternatif lain seperti udara hangat, metana, atau konsep balon udara vakum yang masih sangat futuristik. Namun semua solusi tersebut baik kalah secara sifat fisik dibandingkan helium dan hidrogen, atau belum dapat diwujudkan secara teknis hingga saat ini. Hal ini terutama berlaku untuk balon udara vakum karena belum memungkinkan untuk membuat selubung yang cukup ringan dan kuat. Gerakan maju balon udara sendiri dihasilkan oleh mesin. Pada model modern, mesinnya adalah listrik atau hibrida, sedangkan pada model historis menggunakan bensin. Baling-baling menghasilkan daya dorong, sedangkan kemudi, baik horizontal, vertikal, maupun sistem pengendali vektor dorong, memungkinkan perubahan arah, ketinggian, dan menjaga posisi pesawat di atas titik yang ditentukan. Perkembangan teknologi modern mendorong kebangkitan kembali balon udara sebagai transportasi masa depan yang ramah lingkungan dan efisien. Jadi jika Anda tertarik dengan sejarah penerbangan, fisika penerbangan, atau inovasi di bidang transportasi, Anda berada di tempat yang tepat. Balon udara merupakan topik yang benar-benar menarik, menggabungkan teknologi, sains, dan romantisme petualangan di angkasa. Dan sangat menyenangkan Anda sudah tertarik dengan dunia penerbangan, karena dalam beberapa tahun ke depan transportasi ini akan menempati posisi terdepan di pasar. Cara menjadi peserta proyek New Generation Airships dan berkontribusi pada perkembangan ekoteknologi serta dunia penerbangan, kami jelaskan melalui tautan di deskripsi dan di setiap episode baru podcast. Nah, untuk saat ini itu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tulis komentar kalian dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa semuanya.